What's up internet, here we go again. Kali ini kita bakal ngebahas alur sebuah film action yang berjudul No Tears for the Dead. Dirilis pada tahun 2014, film ini menceritakan tentang sebuah kejadian di mana seorang gangster bernama Gon yang saat itu sedang berperang melawan gangster lain secara tak sengaja membunuh seorang gadis kecil yang bersembunyi di balik pintu. Dan untuk menebus kesalahan itu, dia pun melakukan aksi heroik untuk melindungi orang tua dari anak itu. Bagaimanakah cerita lengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan tokoh utama dalam film ini, dan dia bernama Gon. Dia adalah seorang gangster sekaligus pembunuh bayaran. Lalu Gon bertemu dengan gadis kecil yang bernama Yumi. Kali ini, Gon sedang dalam misi untuk menghabisi sekelompok mafia di sebuah bar. Ketika dipastikan mafia itu sudah terbunuh semua, Gon mendengar langkah seseorang dari balik pintu. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung menembaknya. Dan setelah diperiksa, ternyata yang ada di balik pintu adalah Yumi. Lalu Yumi pun meninggal dunia di depan matanya, dan kisah No Tears for the Dead pun dimulai. Gon yang masih terbayang-bayang atas kematian Yumi, dia ditemui oleh rekannya yang bernama Chaos, Aponte, dan juga Alvaro, serta bosnya yang bernama Daisan. Lalu Daisan menjelaskan bahwa orang tua dari anak yang kau bunuh itu adalah seseorang yang telah berhutang kepadanya, dan sekarang Daisan sedang mencari file yang dimana hanya satu orang yang tahu keberadaan file itu, dan dia adalah pria terakhir yang dibunuh oleh Gon. File itu rencananya akan diperjualbelikan kepada pihak mafia Rusia. Kemudian Gon diberi tugas untuk memburu orang tua Yumi, karena menurut perkiraan Daisan, file itu berada pada ibu Yumi. Sedangkan 3 rekan lainnya memburu 3 orang mafia lain untuk mencari file itu lalu membunuhnya. Saat ini Gon sedang berada di luar negeri, sedangkan ibu Yumi berada di Korea Selatan. Esok harinya pun Gon langsung menuju ke Korea. Ketika sampai di sana, Gon sudah dijemput oleh seseorang bernama Haiwo, dan Haiwo pun langsung mengantarnya menuju apartemennya. Lalu scene berpindah kepada seorang wanita bernama Moyung. Dia adalah ibu dari Yumi dan bekerja di sebuah perusahaan bernama Ventura. Dan Moyung memiliki manajer bernama John Lee. Diketahui bahwa Moyung dan suaminya telah berpisah dan Yumi tinggal bersama dengan ayahnya. Moyung juga memiliki tugas untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Ketika selesai mengurus ibunya, Moyung tak sengaja berpapasan dengan Gon. Namun kali ini Gon hanya bersikap sebatas mengawasi pergerakannya saja. Esoknya ketika sedang bekerja di ruangannya, Moyung seperti sedang ada yang mengawasinya melalui CCTV. Namun belum diketahui siapa orang di balik komputer itu. Kemudian Moyung ke kantor polisi dan bertemu dengan detektif Jang. Di sana Moyung berencana untuk mengambil barang-barang milik suami dan anaknya yang telah terbunuh. Saat itu juga detektif Jang menanyakan keterkaitan dirinya dengan mafia. Dan Moyung mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui apapun. Di sisi lain, Gon pergi ke tempat tinggal Moyung dan tak sengaja dia melihat beberapa kenangan tentang Yumi, lalu pergi meninggalkan rumah itu. Sepertinya kali ini Gon juga hanya bersikap untuk mengawasi saja. Pada suatu hari saat Moyung sedang mengurus ibunya, Gon menyelinap masuk lalu menyadap handphone milik Moyung. Dan Moyung pun juga tak menyadari hal itu. Diketahui Moyung adalah pekerja terbaik di kantornya. Dan kali ini dia mendapatkan piala atas prestasinya itu. Lalu dia diminta untuk menyanyikan sebuah lagu di hadapan para tamu perusahaannya. Di sana diperlihatkan bahwa Haiwo adalah anak buah dari John Lee. Dan sepertinya Gon dan John Lee berada di misi yang sama, yakni untuk mendapatkan file tersebut lalu membunuh Moyung setelahnya. Kemudian Moyung mengambil barang-barang Yumi di kantor polisi dan mengambil handphone milik Yumi juga. Setelah itu, kemudian dia menuju kantornya lalu tak sengaja Moyung menemukan sesuatu yang aneh yang ada pada gantungan handphone milik anaknya. Itu adalah sebuah flash disk yang berisikan file yang selama ini dicari-cari oleh warga. Moyung yang penasaran pun langsung membuka flashdisk itu, lalu dia diminta untuk membuat akses untuk memasukinya. Di saat yang bersamaan, John Lee mendapatkan sinyal mengenai keberadaan file itu dan langsung menuju ke Ventura.
Ketika sampai di sana, Moyung sudah pergi, namun dia menemukan jawaban yang sudah dia cari selama ini. Lalu Hae-woo memerintahkan Gon untuk membunuh Moyung karena file yang mereka cari sudah pasti berada di handphone milik Yumi yang berada di tangan Moyung. Ketika sampai di rumah Moyung, Gon menunggu Moyung yang tengah menonton video dari anaknya melalui DVD yang dikirimkan oleh sekolahnya tempo hari. Moyung pun tak kuasa menahan tangis ketika menyaksikan anaknya. Kemudian Gon ke kamar Yumi dan ikutan nontonin video dari Yumi melalui alat sadap yang ditempelkan di handphone Moyung. Dan dia terus tersenyum sembari menyaksikan anak itu. Ketika selesai, Gon pun sudah siap untuk membunuh Yumi. Namun Yumi melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum obat-obatan dengan jumlah banyak. Gon akhirnya membatalkan misinya lalu menembak Sofa di rumah Moyung dan kemudian menyelamatkan Moyung dengan mengantarnya ke rumah sakit. Lalu Gon is gone atau menghilangkan atau melarikan diri dari misi ini. Di sisi lain, Hae-woo diberi pelajaran oleh John Lee karena tak berhasil mendapatkan file itu. Dan beberapa saat ketika Moyung sudah sadar, dia ditemui oleh detektif yang bernama Jong-gu. Lalu Jong-gu menjelaskan kepada Moyung mengenai bekas tembakan yang ada di rumahnya. Lalu Jong-gu juga menjelaskan bahwa manajernya adalah seorang mafia yang berkodok perusahaan. Perusahaan itu sebenarnya menjual narkoba serta investasi keuangan fiktif dan bersekutu oleh bos mafia asal Cina yang bernama Daisan. Jong-gu juga menjelaskan bahwa mafia-mafia ini sedang mengincar dirinya untuk mencari file yang sudah menghilang. Lalu tak lama kemudian Moyung kembali pingsan. Rekan-rekan Gon yakni Chaos, Aponte dan Alvaro kini sedang memburu Gon yang telah berkhianat dalam misi ini. Lalu Gon menghubungi Moyung dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang menembak Sofanya sekaligus yang membawanya ke rumah sakit. Kemudian dia mengingatkan bahwa beberapa orang sedang mengincarnya lalu menginginkan ponsel milik Yumi. Polisi pun tak akan melindungimu dan memintanya untuk pergi dari rumah sakit. Di saat yang bersamaan, kamar dari Moyung didatangi oleh seorang pria bermasker. Namun saat itu beruntungnya ada seorang polisi wanita yang menghalau pria itu. Lalu datanglah Gon dan pria itu pun lari. Kemudian Moyung dibawa oleh para detektif. Namun seorang pembunuh lain tetap mengawasinya. Ketika Moyung dan detektif itu melewatinya, pembunuh itu pun langsung dihabisi oleh Gon. Saat ini Moyung dibawa kepada seorang yang memiliki pengetahuan di bidang IT untuk mengetahui isi file tersebut. Di tengah-tengah pemeriksaan, Moyung kembali ditelepon oleh Gon dan memberitahu bahwa akan ada yang membunuhnya di sana. Dan di ruangan itu sepertinya juga akan ada pengkhianat. Dan ya, benar saja, detektif Jang langsung membunuh detektif lainnya lalu mengambil flash disk itu. Diketahui, detektif Jang melakukan itu karena diiming-imingi uang yang besar oleh John Lee. Setelah itu, gangster pembunuh datang ke tempat Moyung berada dan beruntungnya Gon berhasil menghabisi mereka semua tanpa terkecuali. Lalu tiba-tiba di ruangan yang terdapat Moyung ditembaki oleh machine gun sehingga si ahli IT pun terbunuh dan di sana tersisa Moyung dan Gon saja. Kini Alvaro dan Aponte mengira bahwa semua orang di bangunan itu sudah mati. Lalu Gon datang dan langsung menyelengkat kepala Alvaro hingga dia pingsan. Namun ternyata Chaos juga berada di sana dan Gon terkena sedikit goresan timah panas dari senjata Chaos. Kemudian Gon meminta Moyung untuk naik ke sebuah mobil dan Gon akan menemuinya di mobil itu. Lalu terjadi pertempuran antara Gon, Aponte dan Chaos hingga akhirnya Gon berhasil menuju mobilnya dengan selamat. Kini Moyung sedang dalam perjalanan menuju mobil itu dan tiba-tiba Alvaro muncul lalu membuatnya pingsan dan mengatakan kepada Gon bahwa Moyung ada bersamanya. Lalu tak lama kemudian Gon pun pergi dan setelah pergi Chaos menelponnya lalu mengajaknya untuk bertemu di Ventura dan Gon pun mengatakan bahwa jangan membunuh Moyung karena Moyung tak terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh suaminya. Sebelum pergi ke Ventura, Gon terlebih dahulu meledakkan apartemennya yang posisinya berdekatan dengan Ventura lalu menelpon polisi untuk menarik polisi datang ke Ventura lalu dapat mengepungnya. Benar saja, polisi pun datang lalu mengepung Ventura dan lalu menyuruh teroris untuk keluar dari gedung itu.
Dan dia juga mematikan seluruh komunikasi di gedung itu karena polisi mengira di sana terdapat bom susulan. Lalu Gon menyelinap masuk ke dalam Ventura dengan menumpang di atas lift. Namun sepertinya Gon diketahui oleh Alvaro dan yang lainnya. Di sisi lain, Moyung mendapatkan gunting untuk melepaskan ikatannya. Hingga akhirnya terjadi pertarungan antara Alvaro dengan Gon. Hingga akhirnya Alvaro pun dikalahkan. Aponte yang melihat Alvaro terbunuh langsung mencari Gon. Gon pun tak kehabisan akal, lalu dia telah membuat jebakan untuk Aponte. Dan di saat yang sama, di saat yang tepat, Aponte pun mati seketika. Kini Moyung yang sudah terlepas dari ikatannya ternyata memiliki backup file di komputernya. Lalu dia menghapus sistem dalam software itu, sehingga file yang berada di tangan John Lee pun juga ikut terhapus, yang mengakibatkan rekeningnya hilang begitu saja. Lalu Hewo menanyakan bagaimana mengenai bayaran yang telah dijanjikan kepadanya. Karena tak menemukan jawaban, Hewo yang kesal akhirnya membunuh John Lee. Di sisi lain terjadi perlawanan antara Chaos dan Gon. Dan Chaos bernasib sama dengan Alvaro dan Aponte, namun Gon tidak membunuhnya. Sedangkan Moyung yang sedang bersembunyi di bawah meja ditemukan oleh Hewo. Hewo pun menghajarnya dan ingin memperkosanya. Beruntungnya Moyung berhasil membunuh Hewo dengan menggunakan pisau yang terjatuh dari saku Hewo. Kini Gon yang tengah menyaksikan Moyung dari CCTV memberitahukan Moyung bahwa seseorang yang akan membunuhnya akan segera datang dan memerintahkannya untuk mengambil sebuah senjata untuk membunuhnya lebih dulu. Dan saat pintu lift terbuka, Gon seolah-olah menjadi lawan Moyung dan Moyung pun langsung menembakinya. Di saat yang sama, Chaos datang dan melihat Gon yang sudah sekarat. Saat itu juga Chaos ingin membunuh Moyung, namun dilarang oleh Gon. Dan di akhir film, kita ditunjukkan ketika Gon mati di samping Chaos. Oke, inilah alur cerita dari film No Tears for the Dead. Atau jika kita translatekan, artinya adalah tidak ada air mata untuk orang mati. Oke, mantep banget dia sih filmnya, parah sih. Oke lah, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. See you.